Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang, yaitu adalah anabolisme. Anabolisme di dalam kamus biologi itu adalah semacam peristiwa penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa yang kompleks. Di dalam hal ini itu ada dua contohnya, yaitu adalah fotosintesis dan kemosintesis. Yang akan kita bahas di sini nanti adalah peristiwa fotosintesis. Peristiwa fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan hijau. Kenapa dia bisa melakukan fotosintesis? Karena salah satu syarat adalah dia memiliki klorofil. Kalau reaksi sederhananya, proses fotosintesis itu adalah tersusun dari CO2, kemudian ditambah dengan H2O, kemudian dengan bantuan sinar matahari, nanti CO2 dan H2O itu nanti akan diubah menjadi glukosa dan akan membebaskan oksigen, yang mana oksigen itu nanti akan dipakai atau dimanfaatkan oleh manusia ataupun hewan untuk proses respirasi. Jadi di sini kita bisa melihat garis benang merahnya adalah antara manusia, hewan dan tumbuhan itu saling membutuhkan. Manusia mengeluarkan CO2, CO2-nya digunakan tumbuhan untuk membentuk oksigen. Oksigen dari yang dihasilkan tumbuhan akan dipakai manusia dan hewan untuk proses bernapas. Selanjutnya, fotosintesis di dalam tumbuhan itu ada dua proses, yaitu yang pertama adalah reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di grana atau tilakoid, reaksi gelap terjadi di stroma. Nanti akan saya tunjukkan di mana grana, apa itu tilakoid, apa itu stroma, nanti akan kami tunjukkan gambarnya. Secara sederhana bisa saya tulis kembali bahwa fotosintesis itu rumus kimianya sederhana, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O, kemudian akan menghasilkan C6H12O6 yang biasa kita namakan glukosa dan membebaskan oksigen. Ternyata kedua senyawa ini, CO2 dan H2O, itu nanti akan masuk ke proses reaksi terang ataupun reaksi gelap, dan ternyata tidak sesederhana ini. Mari kita nanti akan mengurai seperti apa proses fotosintesis yang terdiri dari dua proses yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, ini yang bisa kalian lihat, ini adalah gambar struktur daun. Jadi daun kalau dipotong secara melintang atau membujur, di sini ada lapisan yang paling luar, itu namanya kutikula. Kemudian di bawahnya ini ada epidermis atas. Di bawahnya lagi ini yang bentuknya bulat lonjong, itu namanya jaringan parenkim palisade. Dan di bawahnya lagi yang bunder-bunder ini warnanya juga hijau, itu namanya adalah parenkim bunga karang. Nah, di mana fotosintesis itu? Fotosintesis itu terjadi di jaringan palisade ini yang bunder lonjong dan bunder. Di situ kan ada titik-titik, bintik-bintik warna hijau. Nah, bintik-bintik warna hijau itu yang dinamakan dengan kloroplas. Disitulah tempat terjadinya proses fotosintesis. Jadi fotosintesis tidak terjadi di lapisan daun yang paling atas atau di bawah, tetapi dia di bagian jaringan parenkim palisade atau jaringan parenkim bunga karang, karena di dalamnya terdapat kloroplas. Nah, berikut ini adalah struktur kloroplas. Kloroplas itu dia ada dua lapisan, lapisan dalam dan lapisan luar. Ini kalau saya ambil dari daun, kemudian bintik-bintik yang hijau tadi kalau saya besarkan, ketemu struktur yang seperti ini, kloroplas. Dan kloroplas itu dia di dalamnya ada yang namanya adalah grana atau tilakoid, dan juga ada bagian yang namanya stroma. Seperti slide berikutnya, sebelumnya tadi itu tempat terjadinya reaksi terang
tempat terjadinya reaksi terang artinya dia butuh cahaya. Dia terjadinya di gerhana ini. Nah, gerhana ini adalah struktur dari tumpukan-tumpukan tilakoid. Satu lingkaran ini namanya tilakoid. Kalau lingkaran ini bertumpuk-tumpuk, maka akan membentuk struktur yang namanya gerhana. Itu gerhana, tempat terjadinya reaksi terang. Reaksi terang berarti butuh cahaya. Next. Dan di sini, nah ini tadi tilakoid yang sudah saya jelaskan tadi. Yang berikutnya stroma. Stroma ini tempat terjadinya reaksi gelap. Artinya dia tidak butuh cahaya. Stroma itu bahan bakunya berasal dari hasil reaksi terang. Nanti diolah di stroma menjadi C6H12O6. Itu proses fotosintesis. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagian berikut ini. Jadi dalam peristiwa fotosintesis itu melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ini ingat ya, ini terjadi di dalam daun, di dalam kloroplas tadi yang sudah kita bahas, bahwa di kloroplas itu ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Apa itu fotosistem? Fotosistem itu adalah penangkap cahaya. Jadi ini ada urut-urutannya. Kalau saya urai, kalau saya terjemahkan atau saya jelaskan, itu kita mulai dari fotosistem 2. Bedanya apa? Fotosistem 2 dan fotosistem 1. Fotosistem 2 itu dia bisa peka sekali menangkap panjang gelombang dengan panjang gelombang 680 nanometer. Sementara yang fotosistem 1 dia lebih panjang, yaitu panjang gelombangnya 700 nanometer. Artinya apa? Kalau fotosistem 2 atau fotosistem 1 ini dia terkena gelombang cahaya yang sesuai, maka dia akan teraktivasi. Contoh ya, ini peristiwa fotosistem. Kita mulai dari fotosistem 2 karena dia menerima panjang gelombang lebih rendah daripada fotosistem 1. Nah, pertama, saat fotosistem 2 ini yang ada di dalam daun, tepatnya di gerhana itu terdapat di dalam kloroplas, dia terkena panjang gelombang 680 nanometer, maka fotosistem 2 ini akan teraktivasi. Akibatnya apa? Kalau fotosistem 2 ini terkena cahaya dan teraktivasi, maka dia kehilangan elektron. Kata kuncinya adalah dia kehilangan elektron. 2 elektron akan teraktivasi menuju ke asektor primer. Sambil dilihat di layar ya, ini asektor primer, dia penangkap elektron yang sudah dilepaskan fotosistem 2. Nah, artinya apa? Fotosistem 2 kehilangan elektron itu sama halnya dia seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dia galau, dia gundah, maka dari itu harus ada yang mengganti elektron yang hilang itu. Nah, di mana cara mendapatkan elektron yang hilang itu? Nah, disinilah peran air. H2O dalam proses fotosintesis dipakai di reaksi terang. H2O itu nanti dia akan diurai menjadi 2H+ dan setengah O2. Karena ada beberapa molekul H2O, maka dia akan dipecah, akan menghasilkan 2 elektron. 2 elektronnya digunakan untuk mengganti elektron yang hilang di fotosistem 2, dan di sini karena pemecahan H2O maka akan menghasilkan O2 yang akan dibebaskan menuju keluar dari stomata karena tumbuhan tidak begitu membutuhkan oksigen. Nah, lanjut. Saat fotosistem 2 tadi sudah menemukan pengganti elektron yang hilang, maka dia posisinya dia menjadi tenang. Dan elektron bisa berjalan menuju ke fotosistem 1. Kenapa ke fotosistem 1? Karena saat yang bersamaan kalau fotosistem 1 menerima panjang gelombang 700 nanometer, maka dia juga kehilangan elektron. Nah, kehilangan elektron di fotosistem 1 itu tadi digantikan elektron yang sudah dilepaskan dari fotosistem 2. Akhirnya di sini impas. Fotosistem 2 dan fotosistem 1 tidak kekurangan elektron. Akhirnya karena terjadi transport elektron, maka di dalam teorinya kalau terjadi transport elektron, maka proses ini akan membebaskan energi. Energinya berupa ATP atau adenosin trifosfat. Kemudian elektron tadi yang hilang, yang teraktivasi dari fotosistem 1 menuju ke asektor primer dan akan mengubah NADP, akan diubah menjadi NADPH2. Jadi bisa saya simpulkan, reaksi fotosintesis itu adalah membutuhkan yang reaksi terang ya,
itu membutuhkan H2O. Untuk apa H2O? H2O dipakai saat fotosistem 2 kehilangan elektron. Karena di sini terjadi pemecahan H2O, maka dibebaskan oksigen. Kesimpulannya, reaksi terang terjadi di gerhana, dia membutuhkan H2O. Hasil akhirnya adalah satu oksigen tadi yang sudah dilepaskan, kedua adalah ATP, dan yang ketiga adalah NADPH2. Oksigen dibebaskan, sementara ATP dan NADPH2 nanti akan dikonsumsi menuju ke reaksi gelap. Reaksi gelap tadi terjadi di stroma, akan diproses ATP dan NADPH2 akan diubah menjadi glukosa. Itulah hasil akhir dari fotosintesis. Tetapi yang pada pembahasan ini yang kita titik tekankan adalah di reaksi terangnya yang terjadi di stroma. Itu tadi penjelasan dari saya tentang reaksi fotosintesis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat membantu kita untuk mudah memahami proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.